Di video kali ini kita bahas Koperasi Merah Putih nih. Sorry banget nih agak abstrak banget kontenku guys, karena ya aku kadang mut-mutan ya mau bikin ini. Nah, apa sih yang menarik buat kalian tentang Koperasi Merah Putih? Pasti ya bangunan ya. Kadang di tengah sawah, di tengah hutan, di atas gunung, ada yang depan kuburan dan lain sebagainya yang bikin pembangunan koperasi ini lucu banget. Oke guys, di Koperasi Merah Putih yang udah ada ya, bisnis plan-nya terlihat mereka itu jualannya retail ya. Jualan retail, simpan pinjam, dan ya begitulah. Tapi kan gini guys, retail itu bersinggungan langsung dengan usaha masyarakat ya. Kayak Indomaret, kayak toko kelontong, toko Madura, dan sebagainya ya. Koperasi Merah Putih bersinggungan langsung mengganggu ekosistem bisnis yang sudah ada. Kalau menurutku kurang oke ya, kalau menurutku. Tapi gimana sih, bisa gak sih Koperasi Merah Putih itu lebih powerful guys? Lebih powerful lagi, bukan hanya mengganggu tapi mendampingi masyarakat atau petani atau produk-produk di masyarakat lah. Coba kita bedah bisnis plan-nya guys. Oke, langsung aja, dan jangan lupa ikutin terus kontenku guys. Kita langsung ke presentasinya. Oke guys, jadi ini aku buat bisnis plan Koperasi Merah Putih yang ini ya, ini bisnis awalnya ya, bisnis plan awalnya. Jadi ini apa main topik ini, tak delete dulu. Nah ini yes, ini ada inputnya seperti apa sih inputnya? Nah inputnya tuh seperti simpan pinjam ya, tapi simpanan anggota koperasi. Terus ada retail didapatkan dari mana? Dari distributor ya, contohnya Indofood atau apalah yes ya, produk susu dari distributor susu atau lain sebagainya lah. Terus ada gas LPG didapat dari mana? Dari distributor juga. Sebentar guys, biar enak ya. Gas LPG dapat dari mana? Dari distributor juga. Terus pupuk juga dari distributor. Mungkin pestisida mungkin juga didapat dari distributor. Terus KDMP menjual produk ini. Yang pertama nih outputnya yaitu pinjaman keanggotaan ya kan. Dan di sini udah tak kasih singgungannya. Jadi kalau keanggotaan berarti kan singgungannya ke bank BUMN dan bank swasta, mungkin koperasi yang udah di daerah situ guys. Jadi gitu. Terus guys, yang kedua adalah jualan sembako. Nah ini guys, jualan sembako ini juga singgungan langsung ya dengan jualan sembako, gas LPG, jualan pupuk, pestisida. Ini juga bersinggungan langsung ya. Bersinggungan langsung dengan Indomaret, Alfamart, toko kelontong, toko pupuk rakyat dan lain sebagainya, atau toko Madura dan lain sebagainya macam ya guys ya. Dan lain sebagainya. Nah ini sangat mengganggu ekosistem bisnis masyarakat ya, yang sekarang udah ada. Mungkin toko kelontong aja udah menghadapi Indomaret sekarang ya, ekspansi Indomaret dan Alfamart udah pusing banget kan kepalanya, ditambah lagi toko kelontong berhadapan langsung dengan Koperasi Merah Putih. Nah jadi ini menurutku agak kurang oke ya. Jadi agak kurang oke ya dengan bisnis plan yang seperti ini, menurutku kurang oke. Jadi gimana guys? Gimana menurut kalian guys? Bener nggak? Sepakat nggak kita? Oke, dan aku coba guys membuat rancangan atau bisnis plan yang menurutku bisa powerful nih buat Koperasi Merah Putih. Nah kita pindah ke teks berikutnya ya. Nah ini guys rancanganku guys. Ini rancanganku. Ini nggak ada ya di DPR atau di mana guys, nggak ada. Ini rancanganku aja nih guys. Jadi masih simpan pinjam, oke. Simpan pinjam nih tak masukin guys. Nah ini tak ganti dulu ya colornya ya. Oke, ini simpan pinjam masih guys ya. Sebentar. Simpan pinjam masih, simpan pinjam menurutku nggak ada masalah masih. Terus Koperasi Merah Putih itu membeli padi guys. Sebentar, ini kok salah ini. Kenapa nih ada slide-nya nih? Udah nggak apa-apa ya. Ini KDMP, ini seharusnya KDMP kecoret guys. Jadi kita kembali lagi, Koperasi Merah Putih itu membeli padi guys dari anggota. Bisa jagung, padi, jagung, singkong, kelapa sawit, hewan ternak, karet, kopi, sayuran, kelapa, kakao dari anggota guys. Jadi atau dari petani ya. Nah, ini menurutku powerful guys. Terus KDMP
Itu outputnya itu adalah peminjaman ke anggota, ke keanggotaan ya kayak tadi ya, itu oke lah, gak ada masalah lah dengan bisnis seperti itu ya. Terus yang kedua adalah dia menjual lah produk-produk ini ke tengkulak guys. Ini menurutku oke banget. Terus tengkulak menjual ke pedagang pasar, pedagang kelontong, pengecer dan lain sebagainya. Ini menurutku bisnis plan yang oke. KDMP itu dapat mengontrol harga, mungkin bisa mensubsidi harga juga ketika ada kenaikan harga di salah satu komunitas, dan KDMP bisa mengetahui nih berapa sih jumlah ini nih hasil pertanian yang benar-benar real guys dari petani, dan bisa bekerja sama dong dengan pemerintah. Misal pemerintah pusat nih pengen tahu nih ini di Jawa Timur nih berapa ton padi realnya nih. Nah, dia bisa tahu guys, dan bisa tahu nih pokoknya. Terus misalnya ada kenaikan harga cabai nih, misalnya ada cabai nih. Pemerintah mau subsidi harga cabai, mau mensubsidi cabai nih misalnya, itu juga bisa guys melewati KDMP, karena pembelian produk-produk ini lewat KDMP guys. Ini menurutku bisnis yang benar-benar powerful guys. Dan kita kasih sampel ya, aku bikin sampel guys. Nah, ini sampelnya. Jadi misalnya produk padi pada anggota yang dihasilkan anggota KDMP itu sebanyak 200 ton guys. Banyak banget tuh. Terus KDMP membeli dengan harga 6.500 nih. Ya kan? Terus KDMP mengambil margin dong 15% atau kurang lebih Rp1.000 lah. Ya kan? Mana nih? Dah. Terus terus KDMP menjual ke tengkulak itu sebesar 7.500 guys. Jadi KDMP kalau Rp1.000 dikalikan 200.000 ton, itu sekitar KDMP bisa mendapatkan profit 200M. Coba direvisi guys ya kalau salah ya, karena aku bukan ahli matematika, dan ini menurutku bisnis plan yang oke banget. Terus guys, hasil profit itu bisa digunakan KDMP tuh sebagai pinjaman pemodal anggota, terus bisa disubsidi buat mensubsidi harga jika ada terdapat komoditas yang mahal, atau bisa buat cicilan modal KDMP, gaji karyawan dan lain sebagainya guys. Jadi ini menurutku sebenarnya Koperasi Merah Putih itu sebenarnya bisa powerful jika dimanfaatkan, dan bisnis plannya bagus gitu loh jika seperti ini ya menurutku ya. Coba kita diskusi guys, mungkin kalian punya gambaran bisnis plan yang lebih bagus dari aku, coba tulis kolom komentar. Kalau menurutku ini menarik sekali guys, KDMP tuh seharusnya tuh bisnis plannya harus seperti ini ya, bukan cuma jualan retail ya menurutku. Kalau dia jualan retail itu dia harus head to head dengan masyarakat guys. Kalau menurutku ya, dia head to head dengan masyarakat guys. Tapi kalau ini benar-benar bisa powerful. Tapi memang sih minusnya satu, memang dia butuh gudang, dia butuh karyawan yang banyak, dia butuh organisasi yang besar dan sebagainya guys. Tapi menurutku gudang juga bisa sewa kan, bukan hanya kita bangun gudang toh, gudang bisa sewa dan sebagainya. Menurutku masih bisa lah diolah guys. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar, menurut kalian gimana kalau bisnis plan Koperasi Merah Putih seperti ini? Tulis kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian guys.